Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, precious people. Welcome back to our English lab. And we are right now in episode 5. Dan di episode kali ini kita akan membicarakan tentang 10 kata yang akan Anda butuhkan ketika meminta izin untuk skip kelas sama dosen pengampu mata kuliahnya. Your course instructor. Alright, without any further ado, let's get started with our first word. Our first word is excuse. So in Indonesian ini artinya alasan. Nah, jadi excuse di sini adalah kata benda ya. Jadi misalnya dalam kalimat kita bisa bilang I had a medical emergency as an excuse for skipping this class. Saya punya kondisi darurat medis sebagai alasan untuk tidak mengikuti perkuliahan hari ini misalnya. The second word that we have in our bucket list is permission. Artinya dalam bahasa Indonesia permisi. Sama seperti excuse, permisi juga permission dalam bahasa Inggris itu juga kata benda ya. Jadi misalnya kita pakai dalam kalimat bahasa Inggris tuh May I request your permission to skip tomorrow's class due to a family event, sir or ma'am? Bolehkah saya minta izin Anda untuk tidak mengikuti perkuliahan besok karena ada acara keluarga, Pak atau Bu? Gitu ya, dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga ada request. Walaupun ini sudah pernah saya bicarakan di video sebelumnya, but I decided to bring it back in this video so that you can have a better understanding on how to use the request. Jadi request artinya permintaan ya. Jadi contohnya dalam bahasa Inggris mungkin I would like to submit a formal request to skip a class tomorrow. Nah, kira-kira artinya dalam bahasa Indonesia saya ingin menyampaikan permintaan formal untuk bisa skip kelas besok. Begitu kira-kira. Yang keempat ada absence. Jadi ada perbedaan yang cukup mendasar antara absence dengan absent ya. Kalau absence itu artinya ketidakhadiran, tapi absent artinya tidak hadir. Jadi absence itu adalah kata benda, sementara absent itu kata sifat. Jadi hati-hati menggunakannya ya. Nah, kira-kira menggunakannya dalam bahasa Inggris bagaimana? Nah, contoh sederhananya adalah I apologize for my absence. Saya minta maaf atas ketidakhadiran saya. Gampang kan? Gampang banget. Selanjutnya ada justification. Nah, justification ini artinya pembenaran. Pembenaran apa? Ya, pembenaran alasan lah ya. Karena kan ini konteksnya adalah kamu meminta izin untuk skip kelas sama dosen pembimbing kamu atau dosen mata kuliah kamu. Contohnya gimana? Contohnya adalah I hope my explanation served as a valid justification for my absence yesterday. Selanjutnya ada notify. Jadi notify ini adalah kata kerja ya, kata bendanya itu notification. Pasti udah gak asing lah dengan notification. Tapi saya ingin secara spesifik membicarakan notify. Jadi notify ini artinya memberitahu. Contohnya dalam kalimat seperti apa? Contohnya adalah I would like to notify you in advance that I won't be able to attend the class tomorrow. Saya ingin memberitahu kamu lebih dulu bahwa saya tidak akan bisa mengikuti kelas besok. Begitu. Yang ketujuh ya kalau nggak salah. Yang ketujuh ada approval. Dan ini artinya persetujuan. Jadi ini nanti bisa kamu pakai ketika dosennya atau siapapun yang kamu mintai izinnya itu sudah memberikan kamu izin untuk skip kelas. Jadi kamu bisa bilang dalam bahasa Inggris, Thank you for granting me approval to miss the class today or tomorrow. Thank you for granting me approval to miss the class today or tomorrow. Nah, ini tergantung kebutuhan kamu. Yang kedelapan ada reschedule. Sama seperti request tadi, ini juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, tapi that's okay supaya kamu lebih paham. Jadi reschedule artinya penjadwalan ulang. Jadi kamu bisa bilang ini ketika misalnya kamu minta jadwal ulang khusus untuk kamu ya, quiz misalnya yang pernah terlewat gara-gara kamu nggak masuk kelas. Jadi you can say, is it possible to reschedule the quiz
since I missed the last week's quiz. Gitu. Yang ke-9 ada consequence, artinya konsekuensi. Ya, biasanya kalau kita minta izin tuh ada aja itu konsekuensinya. Entah misalnya presentasi kehadiran kamu berkurang atau kamu ketinggalan kuis 1 kali, kan lumayan ya. Jadi ini semua kita masukkan ke dalam kata consequence, artinya konsekuensi. Jadi gimana kita memakainya dalam bahasa Inggris? Ya kamu bisa bilang misalnya, I understand that there might be consequences for missing the class and I am prepared for it. Dan saya paham bahwa mungkin akan ada konsekuensi karena tidak mengikuti kelas dan saya sudah siap akan hal itu. Begitu kira-kira. Yang terakhir, yang ke-10 itu ada attendance policy, kebijakan mengenai kehadiran. Nah, ini beda dari satu mata kuliah ke mata kuliah lainnya ya, tergantung dosennya nih. Tapi ya pada dasarnya sih kamu misalnya dari 16 pertemuan hanya boleh skip kelas 2 kali gitu ya. So let's say ini adalah walaupun beda-beda penafsirannya dari kelas ke kelas, tapi setiap kelas itu punya attendance policy, kebijakan mengenai kehadiran. Contohnya dalam bahasa Inggris adalah, can you please clarify the attendance policy for this course? I missed the last week's class, so I didn't know about it. Kamu bisa kasih saya ini nggak klarifikasi mengenai kebijakan kehadiran untuk kelas ini? Kemarin soalnya saya nggak masuk, jadi saya tidak tahu. Gitu. Mungkin ini kamu bisa bilang ke kawan kamu yang kemarin masuk minggu lalu itu masuk dan kamu tidak masuk. Tapi ini biasanya attendance policy itu dijelaskan di pertemuan pertama. Okay, that's those are the 10 words that you might need whenever you need to ask permission from your course instructors, and silakan dipakai dalam konteks sehari-hari supaya pemahamannya dan proficiency-nya dalam bahasa Inggris itu semakin meningkat. Oke, good luck dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.